warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 025 Rapat serta pengurus komunitas belajar penjelajah ilmu SD Negeri 025 Rapat. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kembali kita melakukan rencana tindak lanjut dari tugas saya mengenai di dalam pelatihan PKG PJOK, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK yang kelas PJOK kelas 4 PKG PJOK Kabupaten Polewali Mandar. Jadi di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 4 kelas untuk PKG PJOK. Ya, kalau dari Tapango ada 3 orang. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju seperti apa yang sekarang ini. Oke. Tujuan saya berdiri di sini adalah mempresentasikan program yang telah saya buat mengenai tugas akhir dari pelatihan PKG PJOK yang sudah berlangsung sudah mau mencapai 3 bulan. Ya, sudah 2 bulan lebih. Jadi di pembelajaran yang kita terima dari awal bulan September sampai sekarang itu terdapat berbagai banyak modul ajar yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini saya mengangkat yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, program yang saya buat yaitu adalah turnamen permainan tradisional Mandar, yaitu Matimbe Bali, dengan model penerapannya sport education model. Kemudian latar belakang yaitu sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Nah, SEM merupakan program yang memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan belajar mengeksplor berbagai peran di dalam tim. Nah, adapun peran yang dapat diterapkan pada SEM yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain atau yang biasa dikenal atlet, kemudian menjadi pelatih, wasit, pencatat skor, komentator pertandingan, kemudian supporter dan panitia penyelenggara. Kegiatan SEM ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari taktik, strategi, peraturan, keterampilan, kerjasama dan tanggung jawab melalui peran yang dipilih sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Nah, SEM juga dapat menguatkan kepemimpinan peserta didik yaitu student agency dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara atau choice dan kepemilikan ownership. Kegiatan yang SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen permainan tradisional Mandar yaitu Matimbe Bale yang melibatkan seluruh peserta didik dari fase A, B, dan C di SD Negeri 025 Rapat. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah dapat dioptimalkan dengan diantaranya yang terdapat aset manusia, sosial, politik, agama dan budaya, aset fisik, dan aset lingkungan alam, dan aset finansial. Ya, dalam mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK yang berbasis proyek dengan penerapan model SEM. Nah, peserta didik dapat
mengalami aksi yang nyata berdasarkan kegiatan proses belajar yang telah dilakukan. Kegiatan turnamen permainan tradisional Mandar ini dapat dipilih atas dasar pertimbangan untuk memperkenalkan warisan budaya yang ada di daerah kita. Karena pada saat sekarang ini sudah jarang kita temui permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik di lingkungan sekitar, maupun di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan daerahnya masing-masing. Nah, dengan ini kami mengangkat karena banyaknya anak-anak yang gemar bermain online. Jadi dengan alasan mengangkat permainan tradisional ini adalah untuk mengurangi peserta didik menggunakan HP, yaitu dengan bermain game online. Oke, lanjut. Adapun tujuan program ini adalah yang pertama adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, bergembira, dan berprestasi. Tujuan yang kedua adalah pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diminati. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pembelajaran pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian dan tujuan yaitu adalah pertama, pemahaman tentang peraturan tradisional permainan tradisional Mandar. Kemudian 2, mengembangkan tentang keterampilan individu dan kelompok. 3, meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkahnya terdapat yang pertama adalah pembahasan dalam technical meeting yaitu mengenai turnamen permainan tradisional Mandar Mati Bebale. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan musim, yaitu kita mengelola secara musim untuk mengetahui kapan bisa dilaksanakan dengan situasi yang ada. Kemudian 3 adalah menganalisis kegiatan pertandingan permainan tradisional Mati Bebale. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen yang meningkatkan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang kelima adalah pemilihan peran. Kemudian perannya di sini adalah siswa yang menjadi panitia, peserta menjadi peserta, pelatih, wasit, manajer, supporter, dan reporter dan sebagainya. Ya. Di sini peran yang ditujukan adalah di mana kita melibatkan siswa secara aktif di dalam turnamen tersebut. Jadi, kemudian hasil yang diharapkan adalah penyelenggaraan turnamen permainan tradisional Mandar Mati Bebale dalam penerapan Sport Education Model akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Kemudian struktur program, ya. Yang pertama adalah kurikuler. Ya, ini masuk dalam kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah murid yang terlibat dari kelas 1 sampai 6, baik laki-laki dan perempuan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan di akhir semester atau bulan Desember 2024. Oke. Mitra dalam Kompel yaitu yang pertama adalah penanggung jawab kepala sekolah. Kemudian kedua, guru PJOK mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan afektivitas peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah guru kelas sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan saat kegiatan berlangsung. Kemudian yang keempat adalah tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal, dan memberikan dukungan administrasi. Next.
Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas maupun sekolah. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Ya, peserta didik yang berjumlah lebih 200 ya kalau di SD 025 Harapan. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, supporter, reporter, komentator dan sebagainya. Yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan turnamen permainan tradisional Mandar Fatime Bale sehingga dapat menunjang kegiatan. Yang keempat, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk dipergunakan dalam kegiatan kompetensi dengan kebutuhan. Kemudian rencana dan evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi STEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan STEM dalam PDOK. Beberapa hal yang dievaluasi diantaranya adalah tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam STEM. Ya, seperti umpan balik. Kemudian dari murid tentang pengalaman dan pembelajaran STEM mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga yaitu refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan STEM. Kemudian yang keempat adalah evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi melalui kompel belajar dan kinerja tim dalam STEM. Kemudian yang keempat adalah evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dengan sikap sportif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika dalam olahraga yang baik. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu aktivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Kemungkinan tantangan yang bakalan dihadapi adalah yang pertama adalah faktor alam dan cuaca. Ya, karena lapangan outdoor akan sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca. Kemudian yang kedua adalah motivasi pengelolaan waktu, yaitu jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kemudian peserta kesulitan dalam manajemen termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar teman. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasinya. Kemudian yang kelima adalah manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Kemudian solusi adalah penjadwalan yang lebih efisien. Yang kedua adalah mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik yang ada. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. 5. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan dan pembelajaran berbasis proyek ini. Oke, mungkin itu penjelasan dari mengenai program yang telah saya buat. Ya, kembali saya persilakan sempat ada masukan ataupun saran ataupun ide-ide yang lain yang bisa kita terapkan dalam tujuan program dalam penerapan model STEM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya bertanya sedikit tentang permainan Matimbe Bale.
Ya, saya lihat di sini sudah ada langkah-langkah capaian hasil yang diharapkan. Terus yang ingin saya tanyakan adalah alat dan bahan apa yang digunakan dalam permainan ini. Terus berapa orang yang ikut bermain di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Guru. Kemudian yang besok langkah-langkah tadi. Sebelumnya. Oke, langkah-langkah di sini adalah mengenai pertanyaan Bu Guru itu termasuk di dalam pembahasan nanti tadi. Oke. Jadi saya sudah merancang, yaitu permainannya itu adalah bolanya terbuat dari bahan kertas atau plastik. Kenapa saya memilih kertas atau plastik yang digulung menyerupai bola? Karena kita menjaga keamanan peserta didik. Karena saya perhatikan ketika kita bermain, peserta didik itu tidak segan-segan keras melemparnya, sehingga membahayakan peserta didik yang lain ataupun lawannya. Jadi apalagi kalau bagian kepalanya atau bagian yang terkena dengan keras, itu bisa mempengaruhi atau mengalami cedera untuk peserta didik yang lain. Jadi saya mengambil inisiatif, yaitu menggunakan bola yang terbuat dari kertas atau plastik yang digulung-gulung kemudian dilakban sehingga menjadi bola. Kemudian kaleng susu. Nah, itu kaleng susu dibuat nanti kita membagi per tim itu bisa dari 6 sampai 10 orang satu kelompok, satu tim. Jadi nanti ada undian yang menang duluan melempar bola kemudian berlari. Ketika bolanya menyentuh kaleng, menjatuhkan kaleng, terus berlari. Petugas pertahanan atau yang penjaga adalah melakukan lemparan untuk menghalangi yang melempar tadi untuk menyusun kembali kaleng yang disusun di dalam permainan balet. Jadi permainannya itu nanti baletnya itu disusun ke atas. Baletnya bisa 7, bisa 8. Nah, disusun harus di dalam kotak tengah. Ya, baletnya yang dilempar. Nah, ketika dilempar, yang melempar tadi dikena oleh pertahanan, dilempar, kemudian sebelum dapat disusun, dikena bola, jadi dia langsung out keluar. Jadi yang nanti dihitung adalah peserta yang bertahan lebih banyak. Nanti kita kasih waktu. Ya, disusun kembali. Iya. Kalau menggunakan poinnya Pak, kan benar bayangin. Iya, ketika sudah terkena, misal terkena permainannya, terkena orangnya, kita menghitung siapa yang paling banyak bertahan. Misal pelemparnya bertahan 4 orang, berarti kita lakukan lakukan pertukaran. Nah, jadi yang kita dapat nanti adalah yang paling banyak itu adalah yang mendapatkan poin. Yang bertahan pemainnya yang paling banyak yang mendapatkan poin. Nah, setiap putarannya itu mendapat 1 poin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ketika pembahasan teknikal ini. Dapat apa Bu? Silakan. Ya, dapat apa juga dari memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kan pelaksanaan turnamennya akan dilaksanakan akhir tahun ya, bulan Desember tadi misalnya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini Pak, kan ini kita libatkan kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bagaimana pengaturan pembagian kelompok yang nanti itu, karena otomatis banyak peserta yang terlibat di sini. Karena kita ambil mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Kemudian
kalau tidak salah itu di bulan Desember itu banyak tanggal merah ya kalau tidak salah, banyak libur ya. Jadi kira-kira pelaksanaannya ini berapa hari kita laksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ibu, yaitu mengenai peran yang dilakukan adalah kita siswa yang kita mendorong siswa untuk sesuai dengan minatnya. Ya, jadi misal minatnya sebagai pemain, jadi dia pemain sebagai pemain. Kemudian ada yang menjadi minatnya menjadi pelatih, dia melatih dalam timnya itu. Kemudian ada yang menjadi wasit. Nah, siswa yang berperan di dalam proses itu, ya. Semua siswa yang berperan, kita menerapkan Sport Education Model berpusat pada peserta didik. Kita menggerakkan peserta didik yang melakukan semua. Kita cuma mengarahkan. Kemudian pelaksananya, jadi saya berpikir pada saat membuat yaitu pelaksananya pada akhir Desember atau setelah semester. Jadi kan setelah semester ada jeda waktu. Kemudian sebelum pembagian rapor, nah itu bisa dilaksanakan. Jadi pelaksananya, ya nanti kita lihat kondisinya lagi pada saat pelaksananya. Jadi kalau diperkiraan ya sekitar 1-2 hari bisa. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tentu saja usaha yang ditanyakan saya di lokasi ide tadi sudah dikasih bayangan oleh pemateri bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setelah ulangan semester atau ujian semester atau siswa. Ya, itu kita harus sepakati. Setelah ulangan ada waktu jeda itu sebelum libur semester. Itulah kita kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Lalu kemudian tadi dikatakan yang terlibat semuanya dalam ini adalah peserta didik. Guru itu sebagai pembimbing saja. Jadi ada sebagai peserta, ada sebagai juri, ada sebagai itu. Lalu bagaimana caranya menentukan peserta tersebut? Apakah masing-masing guru kelas yang menunjuk atau bagaimana ini? Nah, kalau kita mau dilombakan antar kelas itu tidak seimbang. Jelas tidak seimbang. Kenapa? Jelas kelas tinggi lebih pengalaman atau lebih tenaganya lebih kuat dibandingkan dengan kelas rendah. Jadi bagaimana caranya itu? Apakah dikomunikasikan? Maksudnya dicampur. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Lalu kemudian harapan guru PJOK, karena ini permainan baru, saya baru dengar juga bisa disosialisasikan pada saat Bapak mengajar supaya anak-anak kita peserta didik kita bisa mengerti, bisa lebih tahu begini. Jadi pada saat bertanding nanti atau lomba tidak akan kaku lagi bagaimana caranya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih dari pertanyaan dan saran dari Bapak Kepala Sekolah yang mengenai
pembagian perannya. Nah, kita di sini mensosialisasikan dulu mengenai permainan tradisional Mandar ini, yaitu Matimbe Ballet. Nah, nanti kita jelaskan ada peran yang mau diisi. Ya, misal reporter, supporter. Nah, bagaimana kita di sini melibatkan peserta didik? Pembagian perannya. Jadi kita nanti mensosialisasikan, kemudian siswa memilih sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi ada yang bertindak sebagai peserta, panitia, kemudian pelatih, wasit, manajer, reporter, dan sebagainya. Nah, ini melibatkan perannya. Nah, di sini kita lagi bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran sehingga peserta didik ini dapat tidak malu-malu lagi untuk berkegiatan. Jadi meningkatkan kepercayaan dirinya, memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kalau misal nanti kelas 1 ada yang mau ikut, bisa. Jadi nanti kita evaluasi lagi bagaimana caranya supaya permainan ini seimbang. Jadi kita misal bagi tim, di kelas 6 ada 2 orang, kelas 5 2 orang, kelas 4 2 orang, kelas 3 2 orang, dan kemudian seterusnya kelas 2, kelas 1. Nah, mungkin begitu banyak penerapannya. Jadi begini kesimpulannya, yang tahu persis ini atau yang mengatur sini adalah guru PJK saja. Karena kita guru PJK yang lebih tahu. Ini bisa penelitiannya, ini bisa wasitnya, ini bisa dokternya. Iya. Tapi sebenarnya bisa wali kelasnya juga, karena bisa terlibat dari kayak misal jadi supporter. Nah, itu masuk di pembelajaran seni budaya. Misal kemudian yang kita tahu tentang pembagiannya guru olahraga. Kalau perlu berapa tim lomba itu supaya seru. Kalau dia sampai 10 tim. Kalau 1 tim berapa orang? bisa 6 sampai 10 orang. Atur gitu. SMA tadi ada kelas 1-nya, keduanya, ada kelas 3-nya, ada ini. Supaya seru nanti. Nanti yang dapat juga itu yang jadi supporter. Nah, gimana? Kalau bisa di silakan saya katakan tadi di apa namanya? Ya sosialisasikan supaya kita juga tahu ini. Makanya saya tadi terus saya baru tahu ini. Bagaimana? Balai-balai itu balai cara permainannya. Maka pas kami dulu permainan ada dulu saya main sama saya anak-anak namanya main mancing pakai balik juga tapi tidak batu di atasnya tapi mancing batu yang dia paling balik kalau sudah gede ini disusun ke mana susunnya ke atas. Hampir mirip Bu, ada juga yang melakukan permainannya dia tidak menggunakan karet tapi menggunakan batu yang disusun ke atas. Ya, pakai sandal. Ada juga sandal yang dipakai alatnya, ya, kemudian disusun berdiri, kemudian dilempar. Ada juga yang menggunakan kayu biasa. Kayu. Itu anak kalian. Kalian disusun lempar. Ada yang menjaga. Ya, Ada yang lempar di luar. yang main. Apa itu? Yang menang mamanya yang melakukan. Kalau lempar ada kalian. Selanjutnya disusun kembali Pak. Dia tugasnya yang melempar tadi disusun kembali. Ya. Nah, lempar itu orangnya yang masuk dia. Ya, Kalau enak semua bagaimana? Tetap dihitung 1. Enaknya ya gantian. Dia langsung putar.
jadi yang bertanya ya. Berarti bang kalau ada apa itu harusnya begini dikeluarkan tabel-tabelnya. Bilang oh sini dapat satu, sini dapat satu. Dari siapa yang paling banyak poinnya itu mana? Ya, poin itu poin Bu. Ya kan ada tadi kantinnya nanti. Iya ada. Pokoknya yang melakukan ini dalam siswa semua. Cuma kita mengharapkan. Dan dingin. Sekarang kalau olahraga mulai nih besok kalau ada olahraga dulu ya olahraga. Saya minta guru kelas yang olahraga anaknya itu ikuti. Kita lihat. Pokoknya besok olahraga kelas berapa? Kelas 1. Nah, guru kelas 1 harus dampingi siswanya besok. Supaya gurunya nggak tahu, jangan sampai siswa lebih tahu daripada kita. Oke, ya. 1 sampai 2. Oke, terima kasih atas saran dan Bapak Ibu guru mengenai rencana program tindak lanjut yaitu pengadaan turnamen permainan tradisional Mandar yaitu Matin Belale. Ya mungkin itu hasil presentasi saya mengenai rancangan program yang telah saya buat. Kita perlu berkali terima kasih sekarang pelaksananya dari pelaksananya. Saya katakan tadi laksanakan setelah semester. Nah sekarang kita semester tanggal berapa? Kita tahu. 2 orang. Nah, baik. Sampai tanggal 1 minggu. Kalau bisa kita laksanakan Senin Selasa. Tanggal 11 hingga 12. Iya, itu tanggal 15 rencana KKG. Kalau saya makanya ulangan atau semester itu harus selesai sini ada apa? Jumat. Besoknya itu rencana KKG terakhir atau K3S. Jadi kita bisa laksanakan di sini. Tanggal 16 di mana olahraga? Atau kasih video dia waktu hari Senin, hari Selasa, Rabu nih. Nah, jadi kita semangat ya. Selasa, Rabu, atau tanggal berapa? Tanggal. Setelah ya. Karena setelah itu libur itu sampai masuk Januari. Libur Januari sekolah. Sebelum libur kita laksanakan kayak ini. Jadi saya harapkan guru video tolong susun programnya ini ya. Ya kita yang terpilih saja berapa tim. Siapa digantinya itu, siapa rata itu usahakan dicampur anak artinya ada kelas 1, kelas 5, ada kelas 5 satu tim. Kalau kemudian satu tim itu barangkali ada perempuan dan laki-laki jadi seimbang. Mungkin untuk laki-laki saya beda lagi untuk perempuan. Oh ya betul. Bisa. Kalau kemudian ajaknya disiapkan bidara. Itu pakai aja nih. Pakai dia. Nanti lihat dia sudah sebut di sana. Ya oke, terima kasih banyak. Ya,
Ya, baik, terima kasih atas saran dan dari Bapak Ibu guru. Ya, selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan Bapak Ibu guru. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.